Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita masuk ke bab berikutnya, yaitu impuls dan momentum linier ya. Apa itu impuls? Mari kita lihat impuls ya. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata impuls? Ini pertanyaannya. Impuls berkaitan dengan gaya. Mengapa benda diam bisa menjadi bergerak dan mengapa benda bergerak bisa berubah kecepatannya? Ya, semua itu disebabkan oleh gaya. Jika sebuah bola yang dipukul hingga berubah kecepatannya, ya, gaya yang dilakukan pemukul bola merupakan gaya kontak yang bekerja sangat singkat dan menyebabkan perubahan kecepatan dan arahnya. Ya, ini contoh impuls ya. Jika kita gambarkan gaya yang bekerja selama selang waktu delta t seperti pada gambar 51, maka impuls adalah luas daerah di bawah kurva F terhadap t. Nah, mana gambarnya kita lihat? Ini gambarnya ya. Gaya bekerja pada waktu delta t yang sangat singkat ya. Gaya itu bekerja begitu mulai mengenai bola, misalnya naik, terus kemudian turun ketika melepaskan bola itu. Nah, waktunya itu adalah delta t. Nah, impuls adalah luas daerah di bawah kurva itu. Nah, ini ya, secara matematik ya. Luas di bawah kurva. Ya, impuls merupakan total gaya yang bekerja selama selang waktu tertentu. Jadi selang waktu ketika terjadi pemukulan, kalau dalam ini bola ya, dipukul gitu. Nah, impuls adalah sigma ft dt di sini. Sigma ft dt artinya total gaya pada waktu t itu dikali selang waktunya, ini total gayanya. Sehingga kalau di matematika menjadi impuls sama dengan integral ft dt ya. Oke. Nah, gaya yang bekerja umumnya sangat singkat. Kita bisa mendekati gayanya dengan gaya rata-rata yang konstan yang bekerja selama selang waktu delta t seperti yang tunjukkan gambar berikutnya. Jadi yang bentuknya seperti parabola tadi itu dirata-ratakan ya, sehingga menjadi luas daerah yang di bawah itu ya. F rata-rata nih di sini. Jadi yang mulanya ini ya disederhanakan ya menjadi begini ya, supaya mudah menghitungnya. Nah, gaya rata-rata tadi menghasilkan impuls yang sama seperti gaya yang sesungguhnya pada selang waktu tersebut ya. Jadi dirata-ratakan ya, tapi menghasilkan gaya yang sama gitu kan. Nah, I sama dengan F rata-rata dikali delta T ya. Luasnya kan. F rata-rata setinggi ini kali delta T yang menjadi luas ini gitu. Nah, sehingga I sama dengan F rata-rata dikali T2 kurang T1 nya, dari T2 dikurang T1 sehingga ini jadi delta T ya. T2 kurang T1. Oke, itu adalah impuls ya. Impuls penyebab benda bergerak ya. Nah, bagaimana pula dengan momentum linier ya? Momentum linier, apa hubungannya dengan impuls nanti ya? Kita lihat. Mari kita tinjau lagi bola yang sedang bergerak kemudian dipukul oleh pemukul. Apa yang terjadi? Bola akan berbalik arah atau terjadi perubahan kecepatan. Perubahannya terjadi karena gaya pada pemukul atau karena adanya impuls. Bila impuls kita sebut I, kecepatan bola mula-mula adalah V0 dan kecepatan bola setelah dipukul adalah Vt. Kita bisa menuliskan persamaan yang menghubungkan impuls dan perubahan kecepatan sebagai I sama dengan integral Ft dt. Sedangkan F itu menurut hukum Newton 2 adalah M dikali A. Ya. Dan A adalah dv per dt ya. Perubahan kecepatan ya.
Sehingga F sama dengan M dikali dV per dt. Gitu. Sehingga I sama dengan integral M dV per dt dikali dt. Dt per dt-nya habis. Sehingga yang tinggal adalah I sama dengan integral M dV. Gitu. Nah, dV itu adalah V1 dikurang V0 gitu. Sehingga kalau dikalikan dengan M, maka I sama dengan MV1 min MV0. Kemudian besaran massa dikalikan dengan kecepatan disebut momentum linier. Beri simbol P. P sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, ini adalah momentum linier. Berdasarkan persamaan di atas, bisa kita katakan impuls akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum. Perubahan momentum di sini nampak momentum 1 ya, MV1 dengan momentum awal tadi MV0 gitu. Ada perubahan momentum. Baik. Impuls adalah besaran vektor dengan satuan ndt ya. Baca Newton detik ya. Jadi ndt adalah Newton detik gitu. Momentum memiliki satuan, yaitu satuan massa dikalikan satuan kecepatan atau massa adalah kilogram kali meter per detik. Ini kilogram meter per detik adalah momentum. Momentum merupakan besaran vektor dengan arah sama dengan arah kecepatan. Momentum adalah besaran vektor, jadi besaran vektor kita pertama ya. Dari perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum sekarang. Ya. Arahnya sama dengan arah kecepatan. Gitu. Misalnya I di sini sama dengan MV1 dikurang MV0 ya, itu adalah impuls. Ya. MV1 kurang MV0. Nah, ini adalah perubahan momentum ya. Jika kita tinjau pada satu dimensi saja, maka tanda vektor dapat kita hilangkan ya, sehingga I sama dengan MV1 dikurang MV0 gitu. Jadi tanda vektornya kita hilangkan karena satu dimensi saja ya. Nah, pada persamaan I sama dengan Ft dt, bila dt sangat kecil mendekati 0, maka penjumlahan bisa kita ganti dengan integrasi ya. Ya, sehingga I sama dengan integral Ft dt itu adalah sama dengan perubahan momentum ya, dp, perubahan momentum. Nah, F itu sama dengan dp per dt ya. F gaya itu menjadi perubahan momentum per satuan waktu ya. Itu adalah gaya jadinya. Nah, persamaan ini merupakan hukum Newton 2 dalam bentuk momentum ya. Jadi gaya ini adalah perubahan momentum dibagi waktu. Hukum Newton 2 dalam bentuk momentum. Nah, gaya adalah perubahan momentum linear per satuan waktu. Nampak dari situ kan? Oke. Contoh soal 1 yang kita lihat sini. Misalnya ini yang paling sederhana ya, tapi perlu pemikiran ketika menganalisanya. Sebuah tomat bermassa 25 gram jatuh dari keranjangnya pada ketinggian 1 meter ya. Tomat menempuh 1,5 cm, kira-kira setengah diameternya setelah pertama kali menyentuh permukaan lantai, sebelum akhirnya pecah. Gitu. Carilah impuls yang dikerjakan lantai pada tomat. Berapa kira-kira waktu tumbukan tomat? Berapa kira-kira gaya rata-rata yang dikerjakan lantai pada tomat? Ya. Penyelesaiannya. Masanya 25 gram, 0,025 kg. H sama dengan 1 meter, ini ketinggian jatuh ya. H sama dengan 1 meter. Lalu delta Y ya, perubahan dari tomat itu sebelum dia pecah ya, dari sisi paling atasnya ke tengahnya ya, sekitar 1,5 cm ya, 0,015 meter. Impuls menimbulkan perubahan momentum. Nah, kita bisa menghitung impuls dengan menghitung perubahan momentum yang diakibatkannya. Ya, kecepatan tomat saat mencapai lantai dapat dicari dari hubungan V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, ini lihat di tabel gerak lurus berubah beraturan ya, benda jatuh. Benda jatuh V kuadrat sama dengan 2GH ya. Vertikal ya, karena ada gravitasi ya. Begitu jadi rumusnya.
Nah, V sama dengan akar 2GH sama dengan 2 kali 9,8 kali 1 akar 19,6 sama dengan 4,4 meter per detik. Itu kecepatan jatuh. Ya, mendekati lantai. Nah, dengan G adalah percepatan gravitasi di tempat itu, H adalah ketinggian tomat mulai jatuh. Ya. Momentum tomat tepat sebelum menyentuh lantai adalah P1 sama dengan MV1 sama dengan 0,025 kg kali 4,4 meter per detik. Jadi 0,15 kg meter per detik. Nah, itu momentum tepat sebelum menyentuh lantai ya. Nah, momentum tomat setelah menyentuh lantai ini adalah V2. Jadi kecepatannya ketika itu 0 karena tomat diam setelah menyentuh lantai. Ya. Sehingga P2 sama dengan MV2 ya, 0,025 kali 0 sama dengan 0. Nah, perubahan momentum tomat, jadi P1 min P2 sama dengan 0,11 dikurang 0 kg meter per detik. Nah, impuls yang diberi ke lantai 0,11 kg meter per detik. Itu impuls yang diberikan oleh lantai. Ini jawabannya A pertama ya. Kemudian, waktu tumbukan tomat nih, ya, tomat bertumbukan dengan lantai ya. Kelajuan rata-rata tomat selama tumbukan nih. V sama dengan V1 tambah V2 per 2. Ini rata-rata aja bagi 2. P,4 tambah 0 per 2, 2,2 meter per detik. Ya. Nah, maka waktu tumbukan, ya kita hitung waktunya. Delta Y adalah, delta T sama dengan delta Y per V rata-rata. Ini 0,015 dibagi 2,2. Sama dengan 0,07 detik. Itu waktu tumbukan. Rata-rata ya, tomat mengenai lantai. Nah, ini adalah jawaban B. Baik. Gaya rata-rata adalah I per delta T. Ya. Jadi impuls dibagi waktu adalah dapat gaya rata-rata. 0,11 per 0,007 kita dapat 16 Newton. Ini gaya rata-rata yang diberikan oleh lantai pada tomat. Nah, ini jawaban C. Nah, gitu. Baik. Contoh soal nomor 2 ya. Seorang pemain sepak bola menendang bola sehingga bola memiliki kelajuan 25 meter per detik. Massa bola 0,5 kg. Yang ditanya, berapa impuls yang diberikan oleh pemain kepada bola? Yang B, jika kaki pemain menyentuh bola selama 0,006 detik, berapa gaya rata-rata yang diberikan kaki pada bola? Itu. Nah, penyelesaiannya diketahui V0 sama dengan 0. Sebelum ditendang maksudnya itu. Kemudian VT adalah 25 meter per detik. Ya. Delta T-nya 0,006 detik. Ya, lalu masanya 0,5 kg. Oke. Perubahan momentum yang terjadi dapat dicari dengan menggunakan persamaan I sama dengan MVT dikurang MV0. Ya. 0,5 dikali 25 kg dikurang 0,5 kali 0. Kemudian sama dengan 12,5 kg meter per detik. Ini perubahan momentum atau impuls ya. Nah, yang B, gaya rata-rata yang diberikan pada bola sama dengan impuls yang diberikan pada bola dibagi waktu terjadinya gaya dengan menggunakan persamaan I sama dengan F rata ya dikali T2 min T1. Ya, kita bisa mencari gaya rata-rata yang diberikan kaki pada bola. Ya. Nah, I sama dengan F rata-rata kali T2 min T1. F rata-rata adalah I dibagi T2 min T1. I-nya 12,5 dibagi 0,006. Nah, kita dapatkan gaya adalah 2083 Newton atau 2083 Newton. Oke. Hukum kekeralan momentum linear pula ya. Apa itu? Kita lihat. Jika total gaya pada sistem sama dengan 0, maka berlaku hukum kekeralan momentum, yaitu ya, P1 ditambah P2 itu sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Ya, apa pula ini? Ya, kita lihat.
Ini sama dengan M1V1 ya, P1-nya M1V1, P2-nya M2V2. P1 aksen adalah M1 kali V1 aksen ya, kecepatannya berubah ini. Lalu P2 aksennya sama dengan M2 kali V2 aksen. Ini di sini tidak ada aksennya, di sini ada aksennya ya, dua-dua. Nah, M1 massa benda 1, M2 massa benda 2, V1 kecepatan benda 1 pada keadaan 1 ya. Kecepatan benda 1 pada keadaan 1 yang ini. Lalu V2 kecepatan benda 2 pada keadaan 1. Sementara V1 aksen kecepatan benda 1 pada keadaan 2. Lalu kecepatan benda 2 pada keadaan 2 adalah V2 aksen. Nah, ini hukum kekekalan momentum linear ya. Oke. Contoh soal lagi. Sebuah peluru bermassa 0,01 kg bergerak secara horizontal dengan kelajuan 400 meter per detik dan menancap pada sebuah balok bermassa 0,4 yang mula-mula diam pada sebuah meja yang licin. Carilah kecepatan akhir peluru dan balok. B. Carilah tenaga mekanik awal dan akhir sistem. Oke, gimana menyelesaikannya? Kita ketahui ini semua MP sama 0,1, FVP tahu, MB tahu, VB-nya tahu. Ya, VP ini keadaan sebelum bertumbukannya. Kemudian momentum awal sama dengan momentum balok mula-mula tambah momentum peluru mula-mula. Nah, itu momentum sistem ya, momentum kedua-duanya itu. Momentum balok mula-mula tambah momentum peluru mula-mula. Gimana tuh? P awal adalah MB dikali VB tambah MP dikali VP. Oke. P awal 0,4 kali 0 tambah 0,1 kali 400. Kita dapatkan P awal 4 kg meter per detik. Kemudian karena peluru menancap pada balok, maka kecepatan mereka sama gitu. Jadi setelah menancap dia bergerak bersama-sama ya. VB aksen sama dengan VP gitu. Ya, kecepatan balok dengan kecepatan pelurunya sama. Sehingga momentum akhir menjadi MB VB aksen tambah MP VP aksen. Nah, karena VB dan VP itu sama, dijadikan VB saja gitu. Maka P akhir adalah MB tambah MP kali VB aksen. Masukkan angkanya 0,4 tambah 0,01. VB aksen sama dengan 0,41 VB aksen. Ini P akhir. Oke. Hukum kekekalan momentum P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Nah, ini P awal sama dengan P akhir. Sehingga 4 kg meter per detik sama dengan 0,41 VB aksen. Nah, dari sini kita dapat VB sama dengan 97,75 meter per detik. Ya, VB ini lari ke bawah nanti ya. Seperti biasa. 9,75 meter per detik. Ini jawaban A ya. Kemudian energi mekanik dalam hal ini adalah energi kinetik. Energi potensial tidak berubah karena benda tidak bergerak naik ataupun turun. Ya, sehingga energi kinetik awal adalah K sama dengan K peluru tambah K balok. Ya, K adalah setengah MP VP kuadrat tambah setengah MB VB kuadrat. Kita masukkan angkanya ya, setengah dikali 0,01 kg massa peluru kali kecepatan peluru, setengah kali massa balok kali kecepatan balok. Sehingga K sama dengan 800 Joule. Oke. Nah, energi kinetik akhir K peluru tambah K balok ini menjadi setengah kali 0,01 kali 975 ya. Ya. Masanya tetap sama tapi kecepatannya berubah ya. Ya, pelurunya 9,75 sama dengan balok. Massa balok sama, kecepatannya 975. Sehingga kita dapat K adalah 190,6 Joule. Aduh, maaf ya. Kita cukupkan yang bagian satu ini di sini karena kalau terlalu panjang nanti susah menguploadnya gitu ya. Nah, itu cukupkan sampai sini, kita masuk ke bagian 2 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.